yakni melecehkan lalu kemudian membunuh bocah 9 tahun tersebut. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan, dan selamat datang di Pernah Viral. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, dan alangkah baiknya jika kalian juga subscribe channel ini guys. Like dan share video ini, mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Singkat cerita, pada tanggal 25 Januari 1981, sebuah peristiwa menghebohkan terjadi di Singapura, di mana telah ditemukan mayat seorang gadis yang berusia sekitar 9 tahun ditemukan dalam sebuah tas kresek yang tergeletak di dekat sebuah lift apartemen di Toa Payoh. Dan beberapa minggu kemudian, tidak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama tersebut, ditemukan lagi mayat, namun kali ini adalah seorang anak laki-laki sekitar umur 10 tahun. Penemuan dua mayat tersebut pun langsung menggemparkan rakyat Singapura guys, sebab negara tersebut memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Pembunuhan dua bocah tersebut pun tentunya terlalu sadis guys, hingga bisa dibilang tidak masuk akal. Polisi pun menyelidiki kasus tersebut dengan seksama guys, hingga akhirnya menemukan sang pelaku pembunuhan tersebut. Yang lebih mengejutkan, alasan dibalik pembunuhan keji ini berkaitan dengan dunia mistis guys. Pada tahun 1980-an, sekitar kurang lebih 75% dari penduduk Singapura, terutama yang berkondisi ekonomi menengah ke bawah, tinggal di apartemen alias rusun yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini memicu perubahan gaya hidup masyarakat di sana guys. Masyarakat yang awalnya hidup di kampung-kampung yang umumnya masih terikat oleh adat istiadat, berubah menjadi tinggal di gedung tinggi sebuah apartemen, di mana para penghuninya pun lebih menjaga privasinya masing-masing dan memilih untuk tidak mengganggu tetangga yang lain. Sifat keterisolasian inilah yang menjadi latar belakang kasus pembunuhan yang terjadi di Toa Payoh ini. Walaupun para penghuni apartemen mendengar suara-suara mencurigakan, bahkan teriakan dan tangisan dari salah satu kamar di sebuah apartemen itu, mereka tetap memilih diam dan tak mau ikut campur guys. Dan penghuni di sana pun tidak sadar bahwa sebuah kejahatan mengerikan tengah terjadi di dalam ruangan tersebut. Pada tanggal 24 Januari 1981, tubuh seorang gadis berusia 9 tahun ditemukan tak lagi bernyawa dalam sebuah tas kresek guys. Polisi pun menemukan bahwa gadis tersebut mati dibekap dan bahkan ditemukan bekas-bekas pelecehan di tubuhnya. Namun, setelah melakukan penyelidikan menyeluruh hingga menanyai beberapa saksi, polisi tidak menemukan jejak apapun guys. Kemudian, pada tanggal 7 Februari, belum genap 1 bulan dari penemuan mayat pertama tersebut, mayat kedua pun kembali ditemukan guys. Kali ini adalah bocah berusia 10 tahun yang juga ditemukan tewas tak jauh dari lokasi di mana mayat pertama ditemukan guys. Namun kali ini, ada saksi mata mengatakan bahwa sang anak hilang setelah dijemput seorang wanita misterius sepulang dari sekolah. Hasil forensik pun menyebutkan bahwa sang bocah 10 tahun ini meninggal karena ditenggelamkan dan terdapat luka-luka pencekikan. Walaupun tidak ditemukan luka bekas pelecehan, akan tetapi ada bekas obat bius mengalir di dalam darahnya guys. Polisi pun akhirnya menemukan jejak darah yang membawa mereka ke sebuah kamar di blok 12, tak jauh dari blok 11, di mana tempat penemuan mayat kedua bocah tersebut. Ceceran darah tersebut membawa mereka ke sebuah kamar di lantai 7 milik seorang pria bernama Adrian Lim, yang kala itu mengaku kepada tetangganya bahwa si Adrian ini adalah seorang dukun guys. Ketika diinterogasi, Adrian si dukun ini pun beralasan dan mengatakan bahwa
Darah yang ditemukan di apartemennya adalah darah ayam yang digunakan untuk ritualnya. Namun, polisi tidak percaya begitu saja, guys, dan berhasil menemukan bukti bahwa bocah berusia 10 tahun sang korban terakhir itu sempat berada di dalam ruangan tersebut atau berada di dalam apartemen si Adrian ini, guys. Namun, si dukun atau Adrian ini kembali beralasan, guys, dengan mengatakan bahwa bocah 10 tahun tersebut memang sempat datang ke apartemennya untuk melakukan perawatan karena hidungnya berdarah. Dari sini kita pun tahu bahwa alasan dari Adrian si dukun ini tidaklah masuk akal, guys. Dimana alasan pertamanya, darah yang ada di apartemennya adalah darah ayam yang dijadikan ritualnya. Tapi kemudian dia beralasan lagi bahwa darah itu adalah darah yang keluar dari hidung. Polisi pun akhirnya mencurigai ketika diam-diam Adrian si dukun ini berusaha menyingkirkan sehelai rambut dari karpet dan berusaha membuangnya ke toilet. Namun, polisi berhasil menghentikannya dan dari hasil forensik dibuktikan bahwa rambut tersebut adalah rambut seorang gadis korban pertama si Adrian ini. Kini polisi pun telah berhasil siapa yang membunuh dua bocah tadi, guys. Namun, Adrian melakukan pembunuhan tersebut karena ada alasannya. Semua itu dimulai pada tahun 1942, di mana ketika Adrian Lim atau si dukun ini lahir di Singapura sebagai anak dari keluarga tingkat ekonomi yang dibilang cukup rendah. Adrian sendiri dikenal sebagai anak yang pemarah, bahkan sampai dikeluarkan dari SMP. Setelah dikeluarkan dari sekolah, dia pun bekerja serabutan hingga akhirnya menemukan passionnya yang menjadi seorang dukun. Kemudian, Adrian ini mulai berpotensi sebagai seorang dukun dan mengaku memiliki kekuatan gaib. Kebanyakan dari kliennya pun wanita-wanita yang memang tinggal di wilayah apartemen yang diperuntukkan untuk kaum menengah ke bawah tersebut. Tapi yang sebenarnya adalah si Adrian ini sama sekali tidak memiliki kekuatan mistis, guys. Dia hanya menipu para kliennya untuk mendapatkan uang mereka. Adrian kemudian dikenal sebagai Paman Willy di lingkungan sekitar dan mengaku memuja dewa Hindu Kali dan juga Pragan, seorang dewi dari Siam atau Thailand. Dia juga mengaku bisa berkomunikasi dengan dewa-dewi itu melalui ritual-ritual gaib yang dilakukannya demi menipu kliennya. Tidak hanya itu saja, guys. Dia juga kerap menipu kliennya dengan iming-iming bahwa si dukun ini bisa menjadikan kecantikannya abadi. Namun dengan syarat bahwa mereka harus mau berhubungan intim dengannya si dukun tadi, guys. Bagi para kliennya yang datang untuk kesehatan, Adrian juga menawarkan sebuah perawatan elektroshock dengan mengalirkan listrik melalui kabel ke kepala para kliennya. Si Adrian juga mengatakan bahwa terapi tersebut dapat menyembuhkan sakit kepala dan penyakit fisik lainnya. Pada akhirnya, Adrian si dukun ini pun mendapatkan korban pertamanya. Dia adalah seorang wanita bernama Catherine Tan. Catherine sendiri adalah seorang gadis yang memang bermasalah sejak kecil. Bahkan karena kenakalannya, pada umur 13 tahun, dia pernah dikirim ke sebuah panti khusus anak-anak nakal. Pertemuan Catherine dengan Adrian pun akhirnya berujung pada perselingkuhan, guys, yang menyebabkan istri Adrian kemudian meninggalkannya dan menggugat cerai sang dukun tersebut. Hingga akhirnya, Adrian pun memanfaatkan Catherine sebagai asistennya hingga bisnis perdukunannya ini semakin lancar. Bahkan dalam sebulan, dia bisa meraup uang sekitar 6.000 sampai 7.000 dolar Singapura. Lalu pada tahun 1977, Adrian dan Catherine pun memutuskan untuk menikah. Dan seperti yang kita tahu, bahwa tak selamanya hubungan rumah tangga itu berjalan dengan mulus. Ada kalanya salah paham menjadi penyebab percekcokan. Begitu juga dengan rumah tangga Adrian dan Catherine ini, guys, di mana dia kerap memukuli istrinya si Catherine tersebut. Dan bahkan
Adrian juga memaksa istrinya untuk menjual diri demi menambah pundi-pundi pendapatan keluarga mereka. Bahkan, Adrian juga beralasan bahwa semakin banyak Catherine berhubungan intim dengan banyak pria, maka ia pun akan semakin muda dan cantik. Catherine, istrinya ini pun percaya dengan apa yang dikatakan suaminya si dukun tersebut. Lalu kemudian, pada tahun 1979, Adrian pun bertemu dengan pengikut keduanya. Dia adalah seorang wanita bernama Hu. Karena Hu ini mempercayai bahwa si Adrian ini memiliki kemampuan mistis supranatural, Hu pun kemudian tertarik untuk menjadi pengikut si Adrian ini. Walaupun Hu sudah menikah, namun Adrian memutuskan untuk menjadikan Hu sebagai salah satu istri sucinya. Ketika suami Hu mengetahui hal tersebut, suaminya pun kemudian marah besar dan mencoba mencari istrinya ke rumah Adrian. Akan tetapi, Adrian membunuhnya. Dan ketika dilakukan penyelidikan, kematian suami Hu tersebut hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa oleh pihak berwajib. Sebab Adrian si dukun ini beralasan bahwa suami Hu meninggal karena tersengat listrik ketika memperbaiki saluran listrik di apartemennya. Karena kematian suaminya tersebut membuat Hu menjadi menyesal. Dia juga mulai kehilangan kewarasannya guys, dan mengaku bahwa dia bisa mendengar suara dan melihat arwah suaminya tersebut. Hu ini pun akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan setelah dinyatakan sembuh, Hu lebih memilih untuk kembali ke apartemen Adrian. Setelah si dukun ini memiliki dua istri suci, yaitu Hu dan Catherine, ulah Adrian si dukun ini pun semakin menjadi-jadi guys. Dia kemudian berusaha melecehkan beberapa wanita yang menjadi pasiennya. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Lasilau, seorang sales yang pernah dicabuli oleh Adrian namun gagal guys. Kemudian sales itu pun melaporkannya ke polisi. Takut dirinya akan ditangkap oleh polisi, Adrian ini pun kemudian menjadi yakin bahwa apabila dia mengorbankan anak-anak kepada Dewi Kali, maka kekuatan supranatural sang Dewi akan membantunya keluar dari masalah tersebut. Dia kemudian meminta asistennya untuk mencari dua korban sebagai persembahan kepada Dewi Kali. Dari sinilah pembunuhan kedua bocah tersebut terjadi guys. Di mana pada tanggal 24 Januari 1981, Ho mendapatkan korban pertamanya, yakni seorang gadis berusia 9 tahun, yang dilihatnya tengah sendirian di sebuah gereja dekat apartemen mereka. Setelah Ho berhasil membius bocah tersebut, bocah itu pun dibawa ke apartemennya. Si Adrian dukun ini pun segera melakukan aksinya, yakni melecehkan lalu kemudian membunuh bocah 9 tahun tersebut. Dia juga mengambil darah bocah tersebut dan meminumnya, lalu menyebarkan darah tersebut ke sebuah lukisan Dewi Kali demi melancarkan ritualnya. Dan lebih sadisnya lagi, untuk memastikan bahwa bocah itu benar-benar sudah tidak bernyawa lagi, si dukun itu pun kemudian menyetrumnya. Mereka lalu memasukkan tubuh mungilnya ke dalam sebuah tas kresek dan membuangnya di dekat lift apartemen. Lalu kemudian beberapa minggu setelah pembunuhan tersebut, tepatnya pada tanggal 6 Februari, mereka pun mendapatkan korban keduanya. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Dan yang lebih mengerikan, selama proses ritual itu berlangsung, bocah tersebut masih hidup guys, dan terus melakukan perlawanan. Namun naas, tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan. Hingga akhirnya, bocah itu pun berhasil dibunuh oleh dukun tersebut. Dan seperti korban pertama tadi guys, darah bocah ini pun diambil sebagai bahan ritualnya. Namun anehnya, setelah bocah ini meninggal, darah terus mengalir dari hidungnya dan bahkan ketika mayatnya dipindahkan. Dan tetesan darah itulah yang membawa para polisi ke apartemen milik Adrian si dukun ini dan membongkar kejahatannya. Aksi pembunuhan sadis Adrian Lim si dukun palsu dan kedua istri sucinya tersebut membuat heboh Singapura. Bahkan ketika proses pengadilan berlangsung, banyak massa yang berkumpul di luar gedung untuk menunggu dari proses penyelidikan tersebut.
Dan akhirnya, si dukun palsu dan kedua istrinya selaku pembunuhan sadis tersebut dijatuhi hukuman mati, guys. Pada tanggal 25 November 1988. Jadi gitu ceritanya.